Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Pujiri Sihartati. Nah, kali ini kita tuh berbeda. Kenapa berbeda? Karena kali ini aku mau podcast bersama narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Nah, kali ini podcastnya aku kasih nama podcast Bincang-Bincang Santai. Kenapa Bincang-Bincang Santai? Karena sambil nongki, sambil duduk bareng, kita tetap dapat motivasi dari narasumber kita. Nah, langsung saja. Coba perkenalkan diri Abang. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fadli Hermawan, saya semester 7 dari Manajemen Pendidikan Islam, dan saya juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEMA FPK. Nah, wow, mantap kan guys. Beliau adalah seorang Sekretaris Jenderal BEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Bagaimana? Penasaran? Oke, lanjut kita bertanya. Nah, gimana nih Bang, kabar Abang sekarang? Kabar alhamdulillah baik-baik saja. Dan kesibukan Abang sekarang ini apa? Untuk pribadi sendiri, kesibukan saya yang pertama sebagai mahasiswa semester 7 ya. Pertama laporan, yang kedua itu mungkin TPL ya, karena kita di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan terakhir itu komputer skripsi, alhamdulillah kita mengejar target untuk terakhir selesai. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih organisasi-organisasi yang Abang ikuti baik di dalam maupun di luar kampus gitu? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengalaman saya berorganisasi. Mungkin dari dalam kampus atau di luar kampus. Mungkin yang di dalam kampus, saya pribadi mengikuti pada tahun 2021, saya mengikuti Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di situ saya menjadi posisi Kabid Ketua Bidang, dan untuk tahun ini saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEMA FPK. Dan untuk di luar saya ikut eksternal, bisa dikatakan kalau internal sama eksternal ya. Kalau di eksternal tersebut saya mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau yang sering disebut PMI. Mungkin itu saja. Wow, mantap sekali ya kan guys. Nah, kita tahu nih kan, Abang nih banyak sekali kegiatan ataupun organisasi di luar ataupun di dalam. Nah, bagaimana sih cara Abang tuh membagi waktu kuliah sambil berorganisasi gitu kan? Karena sebagai mahasiswa itu kan juga susah gitu membagi waktunya. Nah, bagaimana menurut Abang? Baik. Ini pertanyaan cukup bagus karena ini problem semua mahasiswa yang ada di mungkin khusus di Universitas Riau gitu, untuk masalah bagaimana sih kita membagi waktu antara kuliah dengan berorganisasi. Pertanyaan ini banyak sering diungkapkan. Yang pertama, kalau Abang pribadi sendiri, saya pribadi, bagaimana membagi waktunya? Yang pertama, ketika kita lihat kondisi. Kalau dari pengalaman saya, yang awalnya kita juga dulu saya semester 1 sampai semester 3 itu minim organisasinya, bisa dikatakan masih mahasiswa biasa gitu, tapi tidak mengenal apa sih organisasi itu, apa sih kebagusan dari organisasi itu. Lambat laun saya sendiri berpikir bahwasannya kita perlu berorganisasi, dan akhirnya saya masuk ke dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dan di situ saya juga merasakan begitu penting rupanya organisasi. Kita melatih thinking kita, relasi kita, bagaimana kita menghadapi orang-orang baru. Dan itu sendiri saat ini saya pribadi terasa gitu ketika saya menjadi semester akhir dan saya banyak relasi keluar di luar sana ada, bukan di Universitas Riau mungkin. Dan untuk membaginya ketika kita jam pelajaran, karena inilah ada namanya alfa 3 kali atau izin 3 kali, itu anak organisasi yang dibutuhkan. Kalau perlu sampai 5 kali pun kalau bisa, kalau diizinkan dari kampus. Tetapi di sini karena peraturan sudah ada, kita diizinkan sampai 3 kali. Nah, dengan waktu 3 kali ini kita tidak bisa hadir, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau saya sendiri pernah saya satu masuk kuliah sampai 3 kali pas tidak masuk di mata pelajaran Bapak itu. Dan ketika yang lainnya pun sama. Jadi 1 bulan atau 3 minggu ini kita gunakan 1 kali hadir ini sebaik-baiknya, atau 1 bulan sekali kita tidak masuk Bapak ini. Nah, 1 bulan atau 1 minggu sekali. Jadi kan kita impas. Dan yang saat ini saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah sampai semester ini, semester 7, saya tidak ada yang katakan mengulang. Walaupun saya aktif dalam berorganisasi internal maupun internal, tidak ada mengganggu perkuliahan. Pada umumnya kita sebagai mahasiswa, kita harus kewajiban kita nomor 1 yaitu kuliah. Tetapi organisasi tidak bisa kita nomor 2 kan, seperti itu.
Dan untuk itu juga mungkin pada saat ini juga saya walaupun aktif di dalam organisasi dan tidak ada seperti itu juga, saya bukannya sombong, bukannya apa, ini motivasi buat kawan-kawan semua yang melihat video ini. Mungkin saya untuk semester 5 saya alhamdulillah sudah sempro, dan karena juga dikarenakan walaupun saya aktif organisasi, saya mengejar target untuk semester ini juga. Saya sekarang lagi sibukkan dengan skripsi walaupun saya sudah semester 7 tadi. Kita tidak bisa meninggalkan kewajiban kita nomor 1. Itu motivasi buat kawan-kawan agar lebih bermotivasi. Dan saya juga menanamkan pada diri saya sendiri, saya akan menghilangkan pikiran pada kawan-kawan semua yang tidak mengikuti organisasi, bahwasanya kita mengikuti organisasi kita akan terlambat untuk habis kuliah atau telat kuliah. Pasti rata-rata masuk 9 selesai, 12 selesai atau 10 pun selesai. Tetapi saya di situ akan mematahkan semuanya. Dan 3,5 tahun anak organisasi bisa untuk mematahkannya, bisa menjadi seorang wisuda. Wow, luar biasa nggak tuh teman-teman? Nah, itulah tadi pengalaman beliau mengenai organisasi sambil berkuliah. Nah, jadi tentu kan ada nih Bang, Abang berorganisasi sambil kuliah, tentu ada dong kendala gitu. Nah, kendala apa sih yang Abang alami selama kuliah sambil berorganisasi ini? Nah, mungkin kendala pada umumnya atau yang saya pribadi rasakan ya. Yang pertama mungkin nilai, ya. Itu sudah kita pungkiri pasti nilai. Kenapa nilai berpengaruh? Karena dosen di Universitas Riau pada umumnya mereka mengabsen dari kehadiran pertama. Yang kedua mungkin tugas. Kita sebagai organisasi jangan sampai meninggalkan satu tugas. Mungkin kita kalau untuk tidak hadir itu tidak bisa kita pungkiri, pasti kita akan ada bolongnya, walaupun 1 kali 2 kali. Disitulah dosen mungkin jadi nilai kita rendah. Itu adalah risiko gitu. Kita mencari ilmu tambahan di luar perkuliahan, ya dalam organisasi. Di dalam perkuliahan tidak akan memberikan materi organisasi tersebut. Mungkin di MPI sendiri, Manajemen Pendidikan Islam, kami ada pengajaran organisasinya juga di situ. Di sini tambahan, kita mencari keluar untuk relasi tambahan kita yang tidak ada diajarkan di kampus. Ingat, IPK kenapa sampai 4, bukan 10? Karena mayoritas 10 nilai, yang paling bagus bukan 4. 4 untuk perkuliahan, 6 kita cari sendiri di luar. Itu organisasi, 6-nya. Wow, bagus banget kan tuh teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berorganisasi sambil kuliah, itu tidak akan membuat teman-teman itu meninggalkan kuliahnya gitu kan. Jadi nih Bang, tips-tips Abang dalam membagi waktu itu seperti apa gitu bagi teman-teman yang ingin memiliki ikut organisasi di luar sana? Oke, mungkin saya di sini akan membagikan tips untuk rekan-rekan semuanya yang melihat video ini. Mungkin yang pertama yang saya katakan tadi, jangan lewat dari 3 kali tidak hadir dalam 1 mata kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas dikerjakan terus tiap mata kuliah. Itu tugas yang saya tinggal. Joki pun tak masalah. Intinya mengejarkan tugas ya. Itu tadi, kita tak masalah joki-joki itu. Yang ketiga, mungkin di situ kita kerapian ya. Kalau kita sering tidak pernah hadir ini terus kita ketika masuk sama dosen tersebut kita tidak rapi, kita akan dicap jelek. Tetapi kalau kita sering tidak hadir, ketika masuk dalam mata kuliah Bapak itu kita rapi, Bapak itu akan tersimak seperti itu kan kerapian kita. Yang keempat, dekat sama dosen, ambil hatinya. Kalau kita tidak pernah hadir, bagaimana dosen ini bisa ke kita gitu, bahasanya itu, wah anak ini baik loh, anak ini bagus loh. Nah, oh ini toh yang diberikan organisasi positif dampaknya bukan negatif. Nah itu tadi berarti itu dosen akan berpikir seperti itu dan nilai kita insya Allah aman. Sering komunikasi dengan dosen baik. Kalau untuk bagi cowok sering agak dia nongki atau kopi. Kalau tidak bisa mungkin bisa maling chat, tanyakan kabar aja. Untuk yang kedua, untuk cewek mungkin bisa kita tanyakan tugas, sering hadir ke dalam ruangan Bapak itu. Kalau kita sudah sering tidak hadir, dan seperti itu mungkin untuk tipsnya ada seperti itu aja. Nah, itu teman-teman. Nah, perlu teman-teman tahu, kuliah itu tidak perlu pintar, tapi harus pintar-pintar. Seperti yang Abang bilang tadi, benar kan teman-teman? Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir ya Bang. Oke. Motivasi apa yang mau Abang berikan nih kepada penonton YouTube buat teman-teman yang kuliah sambil mengikuti organisasi? Baik, motivasi saya
jangan malas untuk belajar. Walaupun yang dikatakan tadi kita tidak perlu pintar untuk menjadi seorang mahasiswa, tapi kita harus rajin. Pintar tak perlu, rajin perlu. Seperti itu. Dan kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sifat ATM. Ada yang tahu ATM apa? Apa itu Bang ATM? Jadi ambil, tiru, modifikasi. Seperti itu. Jadi kita melihat senior kita, wah bagus ini, dia sudah 3 tahun setengah. Kita ambil ilmunya, kita tiru dia, kita modifikasi. Jangan kita tiru bagaimana dia lulusnya. Kita mau lulus yang 4 tahun tak masalah, ini kita ATM mahasiswa. Dan sebagai anak organisasi tersebut juga kita harus ATM, ambil tiru modifikasi. Itu untuk pengalaman kita, untuk kita bagaimana untuk maju ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Wow, luar biasa. Jangan lupa ikutin ATM ini ya guys. Nah mungkin sekian video dari saya. So kita lanjutkan podcast selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bang Iya, udah sama-sama. mau mengisi. Dan segitu dulu. See you next video. Bye bye.